beli buah ke pasar raya. Cakep. Jangan lupa buah delima. Cakep. Kalau berselancar di dunia maya, janganlah lupa tata krama. Wih. Welcome TKJ NITK Channel. Kembali lagi dengan saya Yuliani Yahirayu. Untuk di podcast episode kedua kali ini, saya tidak sendiri. Saya bawa rekan saya yang bernama. Halo, nama aku Wida. Oh ya, untuk di podcast kali ini narasumbernya ada dua loh. Kita kenalan dulu ya, mulai dari sini. Hai, perkenalkan nama aku Bella Aulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahma Rifana. Ya, mereka berdua itu narasumber kita untuk hari ini atau di podcast kali ini. Nah, sebelumnya aku sama Wida boleh tanya-tanya ke kalian dulu nggak nih sebelum boleh. topik dalam podcast kali ini. Nah, boleh. Mau nanya apa Kakak Wida? Kalian dari jurusan TKJ kan? Iya. Menurut kalian tuh yang bikin seru di TKJ itu apa? Banyak sih. Banyak sih. Sebutin dong. Bunga. Sebutin ya. Ke apa? Apa namanya keseruan di TKJ itu apa aja? Seru sih, bisa mengenal bagian dari komputer, kayak laptop, segala macem di seperti kayak ospot gitu secara kita sendiri yang bikin gitu. Oh gitu. Nah, kalian kan anak TKJ nih. Tujuan dari kalian masuk TKJ ini apa? Alasannya kalian Pertama kali milih TKJ itu kenapa gitu loh? Karena menarik ngelihat orang-orang masuk TKJ. Wah, TKJ seru nih kayaknya gitu. Pasti pernah mikir gini gak sih? Wah, bisa nge-hack aku nih. Iya, bener. Pernah gitu gak sih? Pernah. Oh gitu. Kok Bella diem aja? Ini mau jawab apa? Nah, aku sama Wida ada beberapa pertanyaan nih buat kalian. Boleh dijawab gak? Boleh. Boleh. Pertanyaan pertama. Menurut kalian, penting gak sih media sosial tuh buat pembelajaran di masa sekarang? Penting banget. Pentingnya karena apa? Apalagi di masa pandemi kemarin kita tuh belajar tuh kan Banyak lewat banget. online gitu ya, Iya. tidak bisa bertatap muka. Jadi ya aplikasi-aplikasi untuk belajar tuh perlu. Apalagi buat penjelasan materi lewat aplikasi Google segala macam. Berarti selama pandemi kalian pakai media sosial dong? Ya. Iya. Nah, di media sosial itu kalian paling sering buka aplikasi apa? Tuh, mulai dari Kakak Bunga dulu. Bella apa? Bella dulu. Banyak. Apa aja tuh? Iya. Soalnya kayak aku nih, sehari nggak bisa tanpa buka IG gitu. Nah. Kalau Kakak Bella gimana? Kalau yang pertama itu pasti Instagram. Ya. Terus yang kedua WhatsApp. Ya. Terus Buat chatting sama siapa tuh WhatsApp? manusia. Iya, aku tahu. Enggak, manusianya kayak kalian bertiga. Terus apa lagi? Sekarang sih kayaknya lebih kebanyakan TikTok. Anak TikTok banget ya. Enggak juga sih. Oh, Ayoli. Oh gitu. Kalau Kakak Bunga gimana? Sama kayak Kak Bella sebelumnya, kayak Instagram, WhatsApp, TikTok, apalagi kalau daring. Lebih sering buka TikTok. Cari siapa tuh? Lihat orang joget. Buat TikTok. Seru gak? Seru. Pernah bikin TikTok gak? Pernah. Berapa kali sehari? Sering. Enggak sih, enggak terlalu sering. Oh, masa? Bener. Gitu. Nah, pertanyaan kedua apa Kakak Wida? Kalian biasanya main HP atau buka sosmed itu dalam sehari berapa jam sih? Paling lama. Iya. Paling lama berapa jam? Paling lama ya seharian. Maksudnya kalau misalkan sekolah, Iya. ya Ya bisa sehari. bukan sehari, kayak Maksimal berapa jam? 2 jam. Enggak, maksudnya kamu kalau misalkan lagi main HP nih, lagi weekend, itu tuh kalian tuh berapa jam gitu? Kalau weekend itu hampir dari pagi bangun tidur. Bangun tidur jam berapa? Aduh, kalau Jam 7 misal nih. Jam 7.
Misal jam 7 ya bangunnya. Terus nanti tidur lagi jam berapa? Ya tidur siang. Ya jam berapa? Jam Paling 12. Jam 12 setengah 1 itu baru stop main HP. Nanti lanjut lagi malam. Berarti bisa dong sampai kayak 7 jam 8 jam. 8 jam gitu. Kalau kakak Bunga gimana? Berapa jam sehari? Nggak bisa dihitung sih berapa jamnya. Sebenarnya kalau bermain sosial media tuh batasnya tuh cuma 2 jam ya kan. Iya kak. Iya. Tapi kalau main sosial media itu Bisa lebih. bisa lebih dari 8 jam kadang-kadang. Ya Allah banyak banget. Sama kok aku juga kayak gitu. Semuanya. Kayak terobsesi gitu gak sih? Iya, nggak bisa jauh-jauh dari HP segala macam gitu. Kayak gini gak sih kayak kalau misalkan nggak buka HP bingung ngapain. Iya. Buka HP juga bingung. ngapain. Akhirnya apa? Main HP tetap. Iya. Pertanyaan ketiga. Pendapat kalian tentang cyberbullying? Cyberbullying. Sangat tidak baik. Ya, pendapatnya gimana gitu. Selain tidak baik. Gimana? Atau mau lanjut pertanyaan lain? Ya udah lanjut. Apa tuh pertanyaan lainnya? Menurut kalian, kan media sosial itu luas kan? Terus penting gak sih pembatasan buat main media sosial bagi pelajar kayak gitu? Penting. Karena semua kayak kita anak pelajar gini kan, misalnya kalau ada tugas PR segala macam, Pasti yang pertama. pasti yang pertama tuh HP yang disalahkan sama orang tua tuh HP. Benar. Curhat ya bunda. Sama kayak adik aku gitu, ya tiap malam HP-nya diambil sama ayah biar dia tahu waktu untuk belajar sama untuk bermain. Iya. Kalau kakak Bella ini gimana? Sama. Sama Kayak gimana? Kakak Bunga. Oh gitu. Tapi bedanya kalau dia kan diambil handphonenya atau nggak dicek. Kalau aku nggak. Gimana tuh? Jadi kayak ya udah ditaruh aja handphonenya. Yang penting nggak di kata sandi. Nah, kan misal lagi belajar nih, terus tiba-tiba ada notif. Terus suka gatel gak sih kayak pengen buka gitu loh. Ada guru kayak gitu. Gatel banget tangan. Kepengen Terus akhirnya tuh HP-nya tuh dibuka apa enggak? dibuka. Terus lanjut belajar lagi apa enggak? Enggak untuk Apa balas jadi palingan. Setengah-setengah. Kalau misalkan ada notif lagi ya dibuka, kalau nggak ada ya udah lanjut belajar. Gitu. Iya. Pertanyaan ke-6. Kelima ya? Iya. Maaf ya salah. Penting gak sih kontrol orang tua kalau dibuat main HP gitu kalau bagi kalian tuh? Ya penting karena orang tua mau yang terbaik buat anaknya. Ya. Betul. Penting banget sih. Apalagi kan zaman sekarang ya media sosial itu kan kayak gila banget. Terbuka gitu lah ya ibaratnya ya. Masih penting banget sih. Apalagi kalau di sosial media tuh biasanya tuh ada film-film yang di bawah umur. Misalnya kan anak kecil yang SD masa harus buka itu kan video itu kan takutnya gitu kan, makanya dibatasi sama orang tua gitu. Nah, tadi kan Kakak Bunga bilang punya adik kan? Nah, Kakak Bunga sendiri tuh ikut ngawasin adiknya nggak sih buat main HP kayak gitu? Misalnya orang tuanya lagi sibuk kerja kayak gitu. Ikut ngawasin. Semisalnya kalau dia buka aplikasi segala macam, film segala macam, aku awasin, kecuali misalnya dia buka aplikasinya itu kalau bisa aku hapus itu. Nah, kan tadi bilangnya kalau dihapus nih aplikasinya. Itu tuh adik kamu tuh bakal marah gak sih kalau misalkan dihapus? Nah, iya betul. Kalau marah ya aku nasehatin, kalau tuh aku bilangin ke mamaku. Nasihatnya gimana kalau boleh tahu? Jangan buka aplikasi ini karena berkonten dewasa atau segala macem gitu. Karena kamu belum cukup. Iya. Iya. Nah, terus kan katanya tadi kontrol orang tua tuh penting kan? Nah, misalnya orang tua Kakak Bunga nih ngecekin HP. Kakak Bunga marah nggak sih? Kan ada juga yang bilang HP itu privasi. Nah, kayak gitu. Marah sih karena aku juga punya privasi sendiri kan. Iya. Karena mungkin temen aku buka HP aku tanpa izin, aku juga marah gitu. Pasti. Bener lah. Kayak gitu kan kayak. Tapi kan kayak kontrol orang tua juga penting ya Iya, sih. tapi setidaknya Izin taulah dulu lah. privasi anak gitu. Bener. Apalagi kita udah gede gitu. Iya. Tapi butuh juga kan masih butuh pengawasan. Iya udah Takut. gede, orang udah 17. Aduh, dua ya? Udah bikin KTP belum? Ini sama. Kamu udah bikin? Udah. 18 ya. Oh, 18 ya. Dia paling tua soalnya. Aduh. Ya, gak boleh gitu. Enggak. Tapi emang benar. Pertanyaan ke-6.
kan media sosial tuh luas, terus banyak banget kan macamnya. Nah, terus pastinya ada hal negatif sama positifnya dong. Nah, menurut kalian hal positif dalam bermain media sosial tuh apa? Kalau hal Sebenarnya- positif, Siapa dulu nih? Boleh kakak Aduh, bunga dulu ya. Sebentar ya kakak Bella. kalau hal positifnya tuh kita bisa apa? Bisa apa? Udah. Buat belajar kayak gitu. Iya, kita bisa buat belajar, bisa bergaul dengan yang lain lewat aplikasi atau WA segala macem kan. Kalau Iya. kalau dampak positifnya, tapi kalau dampak negatifnya sih bisa terjadi apa sih kayak konflik secara itu apa? Online gitu. Online gitu. Kalau kakak Bella, Aduh. aduh apa tuh? soalnya buat hiburan pas stres kerjain. Kalau media sosial, kalau ngomongin media sosial lebih ke arah negatif sih ya. Banyak negatifnya daripada positifnya. Ya udah, positifnya kira-kira apa gitu menurut kakak Bella? Ayo. Ya udah negatif deh, negatif. Ya membawa keburukan. Iya, apa? Keburukannya apa misalkan? Jadi matanya makin minus. Seperti kamu. Terus bikin diomelin orang tua. Ya, pasti itu sih. Terus lagi nggak? Gak tahu. Ranking mungkin jadi turun gara-gara main sosmed dulu. Aduh itu mah pasti lah, nggak usah hadirin. Nah, kalau ranking turun nih gara-gara kebanyakan main HP, pada dimarahin gak sih kayak kayak makanya belajar jangan HP terus jadi kan rankingnya turun gitu gak sih pernah gitu? Oh iya, gak pernah? Ngapain? Alhamdulillah. Pernah kayak gimana? Ya paling cuma ditanya kamu kenapa peringkatnya turun, terus udah gitu kalau misalkan tiba-tiba ayah gitu datang terus nanya emang peringkatnya turun, ya udah kalau mama jujur bilang ya peringkat anaknya turun, ya udah nanti diinin lagi aja, belajar lagi school, makin lebih fokus lagi untuk belajar. Berarti sekarang harus banyakin Belajar. supaya enggak rankingnya turun lagi. Iya, betul. Oke. Pertanyaan berapa sekarang ya? Yo. 7 gak sih? 7 iya. Nih, 78. Menurut kalian, menetralisir dampak negatif dengan cara bermain sosial media itu gimana? Biar Netralisir. ya kayak misalkan dampak negatifnya dari apa tadi bermain media sosial kata kakak Bella kan kayak ranking jadi turun Terus dimarahin mama. ya itu kan kayak menetralisirnya kayak dengan cara belajar yang banyak supaya rankingnya nggak turun gitu. Nah menurut kalian gimana lagi selain itu? Untuk kakak Bunga, Kak Bella. Aduh, gue jadi lempar-lempar atau mau kakak Beda jawab? Gimana tuh? menetralisir. Iya. Ya dibatasin aja sih. Dibatasin Kayak aja misalnya- waktu main HP-nya aja. Bisa bagi-bagi waktu untuk belajar, untuk Iya, waktunya betul. main handphone segala macam. Apalagi kita sekarang udah kelas 12. Iya, kita harus banyak-banyak belajar. Iya. Lagi banyak praktek. Harus Anak benar-benar Ya, aduh, prakteknya apa aja tuh? Debian, Debian, terus hotspot, bikin hotspot. terus Apa lagi? apa lagi? Pokoknya masih banyak. Sipon? Oh iya. Gak usah diomongin. PBX ya. PBX. Lanjut, nggak nih? Lanjut ya. Kalian sehari-hari kan pasti pegang HP dong. Pasti misalnya bangun tidur, pasti yang pertama dicek tuh HP. Mau tidur juga pasti main HP dulu kan. Apalagi kalau yang punya ayam. Nah iya kan, kabarin ayangnya kudu dulu. ngabarin ayang Nah tadi kan dulu. kakak Bunga bilang main sosmed sehari tuh bisa 8 jam lebih kan. Nah spesifik Main HP. efektifnya bermedia sosial itu berapa jam menurut Kak Bunga, Kak Bella? Ayo siapa dulu? 2 jam. Lebih bagus, Lebih bagus, lebih baik. 2 jam sih sebenarnya. Tapi kadang suka kebablasan sampai 8 Kadang jam. suka lebih dari 2 jam. Betul. Karena kalau itu suka gabut sih, makanya. Gabutnya lebih nggak bermanfaat ya kita mah. Iya. Gabutnya ngapain tuh? Yang main media sosial, bukan Ya, buka buka IG, Instagram, ya. buka TikTok, segala macam. buka YouTube. YouTube-nya ngapain tuh? Nonton mukbang palingan. Mukbang. Iya. Hamji. Bener-bener. Kan Hamki. kenapa kalau misalkan main HP gini bermedia sosial kayak kenapa nggak dibuat cara
cari efektifnya belajar kayak matematika. Iya. Kalau misalkan kalian gak ngerti, Kan bisa ada nanya tuh banyak Google di kok. YouTube, Iya. Korean juga. Kenapa? Nggak berminat. Kenapa gitu nih? Cukup di sekolah saja. Masa gitu? Kan di rumah juga harus belajar. Kita Iya. kan kelas 12 nih. Harus. Iya. Ya ampun. Tidak bisa menjawab. Nih, masa gitu? Gimana Bunga? Kadang-kadang aja sih buka aplikasi kayak gitu. Tuh. Ya kan? Kalau misalnya soalnya benar-benar Iya. susah gitu. Iya, kalau misalnya nggak bisa dimengerti materi dari guru itu biasa kadang-kadang suka nyari di kolan, kanda segala macam di aplikasi buat Berarti- matematika gitu. Berarti punya ya aplikasinya semuanya? Sangat cepat ya. Iya, tinggal foto jepret keluar hasil. Tapi ngerti nggak caranya? Capek, saya capek. Ya kalau nggak ngerti tanya aja ke kakak Yuli. Iya, Masa gitu? Kan aku Kan pinter kakak mereka. Wida. Amin. Amin. Kok amin? Nih, pernah nggak sih kalian tuh stres gara-gara main media sosial tuh? Lu sering banget. Gara-gara apa? Sering banget. Ya kadang kalau misalkan nih lagi main HP tiba-tiba kayak bosen buka aplikasi ini melulu, dah. Terus nanti beberapa menit kemudian, bosen mau ngapain lagi ya? Terus ya itu sering banget terjadi. Kalau kakak Bunga nih, stresnya tuh kalau lagi main sosmed gara-gara apa kira-kira? gara-gara itu sih apa? Wifi. Wifi. Misalnya ada head comment gitu di postingannya. Iya, ya gitu. Oh iya. Head comment-nya kayak gimana? Suka kepikiran gitu. Bikin saya overthinking. Pernah gak sih kayak gini kan suka buka TikTok nih, anak TikTok. Iya. Kan suka ada kata-kata misalkan apa, suka kepikiran kayak ini bener gak ya? Bener gak ya? Suka sih, suka kepikiran kayak gitu. Oh iya. Suka banget emang. Makanya jangan sering-sering buka TikTok biar gak overthinking. Anda juga ya. Ih enggak, aku mah baca au. Kalian jangan lupa baca au ya. Iya, siap. Siap. Enggak nih bohong. Banyakin belajar. Iya, jangan baca out terus ya guys. Astagfirullah, apalagi cowok fiksi, suka sama cowok fiksi. Astagfirullah, saya Rukiah Anda. Oh jangan. Nanti saya tanya bilang gini, aing mau. Next. Apa tanggapan kalian tentang pelaku cyberbullying? Misalnya kakak Bunga ketemu nih sama salah satu pelakunya. Sikap kakak Bunga tuh mau kayak gimana? Kalau ketemu gitu. Iya, Mau Ketemu diapain? sama orang yang pelaku cyberbullyingnya ini nih. Ya anggap aja nggak ada. Hah? Kok gitu sih? Ya begitu. Ya enggak dong. Ya mau gimana emang. Soalnya kayak, Ki kamu gak boleh kayak gini loh. Iya kayak gitu. dinasehatin gitu loh. Ya kalau ini mah nasihatnya emang pertama. Iya. Tapi kalau emang dia nggak bisa ngedengar nasihat kita, ya udah diemin aja, cuekin, anggap aja nggak ada. Kok gitu? Kan harusnya kayak makin kalian ajak teman kalian buat kayak ayo dong nasihatin ini biar nggak Iya. biar gak dia ngebully lagi gitu atau nggak nge-head comment lagi kayak gitu loh. Kan bully di dunia Persosmedan itu kan Kesadaran diri aja sih yang lebih penting. berarti itu tandanya harus diruqyah sih cyberbullying. Nanti kamu ruqyah dia ya, mau nggak? Rukiah diri sendiri aja sulit. Ya nggak bisa dong diri sendiri di ruqyah Oh, diri iya. sendiri. Harus dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Aing mau gitu Bel. Nah menurut kakak siapa nih? Bella kan gitu. Menurut Bunga gimana nih? menurut aku ya kalau aku ketemu sama orang itu langsung aku bilangin jangan jangan bully kayak gitu soalnya kalau pembulian itu kan ada undang-undangnya juga kan. Benar. Jadi tuh kalau bisa tuh orangnya tuh kalau misalnya ada salah satu siswa yang dibully sama teman sekelasnya gitu loh. Kalau bisa tuh langsung bilangin ke guru. Beri tindak lanjuti biar si orang ini biar jerah gitu ya. Iya. Nggak terus-terusan ngebully. Kerja. Apalagi mental health-nya. seseorang tuh nggak Beda-beda kan. Nggak Bisa sama. jadi kita maksudnya bercanda, cuma Terus nih orang tuh malah nganggapnya serius. Kayak, nah langsung sakit down hati. gitu Nah, nggak iya sih? kan, benar-benar. Jadi kita harus hati-hati dalam bermedia sosial. Nih, menurut kamu yang buat konten dikatakan berhasil tuh apa? Misalkan dari TikTok nih, misalkan TikTok FYP, keluar FYP, nah itu berhasil. atau gimana gitu. Viewersnya banyak lah. Likes-nya, Likes-nya, komennya, iya. atau gimana? Itu mah ini ya, kayak
gimana, aduh susah dijelasin juga. Ya, pakai kata-kata kamu yang bisa aja deh. Gimana? Nanti aku bantuin. Kayak lagi beruntung aja dia FYP-nya. Hoki gitu ya. Iya, hoki-hokian. Benar. Hoki kayak misalkan nih dia bikin video satu, terus dia masukin ke dalam TikTok atau Instagram lain. Terus tiba-tiba rame tuh videonya, padahal dia kan cuman Kayak hoki-hoki doang kan. Misalnya iseng upload gitu iseng-iseng kan. doang, ternyata viewersnya banyak kayak Tapi kayak gitu bikin semangat gak sih, kayak aku nih harus post video lagi biar makin rame gitu ya Iya. sih. Tapi dengan konten-konten yang berbeda bisa bikin orang menarik dengan konten dia tersebut. Nah, contoh kontennya apa tuh yang beda? Kayak ngasih inspirasi belajar gitu. Apa sih? Berbagi sama-sama orang yang punya kekurangan, sama orang yang apa? Apa? yang menarik lah pokoknya di mata orang lain. Menurut Kakak Bella yang menarik itu gimana? Belajar. Belajar apa? Belajar melepaskan diri. Anda bucin Oh enggak. Lagi galau. sama gue ya? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bucin. Kayak kamu nggak aja. Saya maaf ya, saya tidak. Oh iya, aku bucin dong. Kan bucin ini gini. Capek ya? Apa ya? Mau resign jadi teman Yuli. Saya resign. Naon? Enggak. Tidak. Ada pertanyaan lain nggak? Kalian ngerasa nggak kalau misalnya media sosial tuh ngeganggu privasi? Mungkin dari apa yang kita upload juga kan, misalnya lagi jalan-jalan nih, kita upload ke sosmed. Nah, terus kan orang-orang jadi tahu tuh sedikit tentang kehidupan kita. Nah, kalian ngerasa nggak kalau media sosial tuh ngeganggu privasi kalian? Terasa sih. Banget. Karena tuh nggak semua kehidupan kita tuh bisa di-upload di sosial media. Iya, benar. Kita juga punya privasi masing-masing kan. Kehidupan seseorang memiliki batasannya gitu. Jadi nggak setiap kayak kita mau pergi nih, terus Harus diupdate. harus diupdate, diupload kayak hai aku di sini, aku di sini. Berarti itu masuknya pamer gak sih? Nah, Iya. tuh. Kok kamu pintar? Kan aku emang pinter. Amin. Nah. Apa ya? Mau nanya apa lagi ya? Nah kan tadi kan kita tentang sosmed nih. Misalkan kita bikin akun, tapi nggak di privacy Instagram kan? Terus tiba-tiba ada orang yang nge-follow akun kalian, tapi kayak akun kosongan gitu lah. Fake account. Nah, terus tiba-tiba dia tuh kayak falling in love sama kamu, tapi kamunya nggak tahu, terus kayak ngungkapin perasaannya, confess. Nah, kamu bakal kayak gimana tuh? Ya aku sih bakal aku tanya sih maksud dia untuk ini akun aku tuh untuk apa maksudnya tuh. Terus kenapa pakai akun ini Ya, kan? kenapa nggak pakai akun asli Iya. aja kan? Kan jadi tahu kan siapa orangnya kan. Mungkin ya, kalau pakai akun asli tuh dianya malu apa gimana? Nggak pede lah. Masa ungkapin perasaannya masa pakai akun second account? Kan ada juga tuh pakai yang di sekreto. Iya benar. Ya kalau bisa sih lah. Langsung ya? Asli lah. Gentleman. Gentleman. Harus Kalau bisa langsung nggak sih? Nah. Bisa nggak bisa. Sakit hati loh aku. apa sih kamu? Kakak Wida ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Cukup kali ya? Nah, Udah. udah. Ada quotes gak nih buat kali ini atau pantun gitu? Buat Boleh podcast nih. kali ini? Sebentar ya. Udah disiapkan. Iya dong. Kakak Di Wida. pantunnya ya. Beli buah ke pasar raya. Cakep. Jangan lupa buah delima. Cakep. Kalau berselancar di dunia maya, janganlah lupa tata krama. Wih. Ada lagi. Gak ada. Aku ada quotes nih. Ayo. Perhatikan sekitarmu, waktu tidak akan menunggumu. Jangan habiskan waktumu hanya untuk buat hal yang tidak berguna. Jadi, kesimpulannya, gunakanlah media sosial dengan sebijak-bijaknya. Jangan menggunakan buat yang hal aneh-aneh. Contohnya kayak buat belajar, kan itu kan positif tuh. Buat apa lagi? Cari-cari. Cari referensi Iya, kayak gitu. buat Terus kayak- mungkin buat jualan online juga kayak kan. gitu. Bisa jadi tuh. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Maaf bila ada kata salah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!